Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Centana Centini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah misteri yang akan membuat bulu kuduk kita berdiri. Kali ini, kami akan menceritakan kisah misteri yang ditulis oleh Netra Kala dengan judul Tumbal Tali Perawan. Hanya darah perawan yang bisa menambah kesaktian. Episode ke-6. Perangkap Kematian. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari channel ini. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya? Jangan berlama-lama, ayo kita langsung ke ceritanya. Setelah sepakat untuk bertemu dengan Arif di ujung desa, semenjak sore jantung Adit sudah berdebar-debar, seolah sedang menantikan sesuatu. Namun ada bisikan-bisikan kecil di kepalanya untuk tidak melakukan apa yang sudah mereka rencanakan. Bagaimana kalau nanti malah justru ketahuan? Atau nanti harus bertemu dengan Ningrum? Batin Adit kacau. Sedari tadi, memang dia sudah mempersiapkan semuanya. Dia jelas akan menggunakan jendela sebagai pintu keluar kali ini. Semua sudah Adit persiapkan. Bahkan mencoba mengatur agar guling yang ia taruh di atas selimut seolah-olah terlihat seperti dirinya sedang tidur. Kelambu yang selama ini tidak ia pakai, sengaja ia bentangkan untuk menyamarkan pandangannya. Tepat pukul 12:45, Adit sudah siap. Dengan jaket dan celana gelap untuk menyamarkan pandangannya. Sepelan mungkin, dia beranjak agar tidak menimbulkan suara. Dibukakannya daun jendela. Untung saja, daun jendela kamarnya itu memiliki bentuk model bangunan lama. Sehingga, dengan mudah Adit langsung bisa melompat keluar. Ditutupnya jendela kamarnya dan berjalan membungkuk saat melewati kamar Pak De dan Bude Ija. Adit berhenti, diam, mencoba mendengarkan jikalau ada suara-suara obrolan dari Bude Ija ataupun Pak De-nya. Namun, semua tampak sunyi, sama halnya dengan keadaan sekitarnya. Memandangi sekitar, terlihat begitu gelap. Pohon-pohon yang menjulang tinggi serta angin malam yang dingin justru malah membuat Adit merinding. Ih, ucapnya saat badannya tiba-tiba saja bergetar hebat. Sudah hampir 10 menit Adit berjalan. Dari kejauhan, nampak ada sosok yang tengah berdiri di bawah pohon dan sedang menyandarkan punggungnya. Sama dengannya, pakaian yang dipakai pria itu terlihat menyatu dalam keremangan. Hanya terlihat titik kecil warna merah yang Adit yakini adalah bara api dari sebatang rokok. Rip, ucap Adit sambil menghela napas dalam-dalam. Langsung saja kita ke sana. Lebih baik kita menunggu di tempat itu, ucap Arif sambil memberikan lotion anti nyamuk kepada Adit, yang langsung diterima oleh Adit. Dia tidak kepikiran jika di hutan nanti kemungkinan ada banyak serangga yang bisa saja membuat perbuatan mereka ketahuan. Tunggu sebentar, Rip. Ada yang ingin aku bicarakan, ucap Adit. Waktu kita tidak banyak, kita bicarakan sambil jalan saja, kata Arif, yang mulai melangkahkan kakinya menuju ke arah hutan. Adit hanya bisa mengikuti, toh sebenarnya jauh lebih nyaman untuk berbicara di hutan daripada di ujung desa.
Berjalan beriringan, tidak ada satupun ucapan yang keluar dari bibir mereka. Makin jauh masuk ke dalam, detak jantung Adit juga terasa semakin cepat. Gila, kemarin aku malam-malam kesini sendirian. Batin Adit yang justru heran dengan kelakuannya waktu itu. Kau ingat, Rip, dengan wanita yang kukatakan kemarin? Tanya Adit. Saat mereka sudah mulai masuk ke dalam keremangan pohon. Wanita yang mana? Ucap Arif sambil masih berjalan menapaki jalan setapak. Wanita yang kutemui, yang memberitahukan kalau akan ada tumbal lainnya. Ujar Adit. Kenapa dengan dia? Kata Arif yang mulai penasaran. Tidak, ingatkah kau dengan cerita Bos Sarmin? Kalau malam-malam sebelum kematian Ningrum, dia selalu memperlihatkan dirinya. Dan kemarin, dia memberikan entah itu petunjuk atau wejangan, aku tidak tahu. Tapi, bukankah itu aneh? Ucap Adit yang terus saja mencoba mengimbangi langkah kaki Arif yang mulai cepat. Arif berhenti tiba-tiba. Nampak sekali dari raut wajahnya dia sedang memikirkan sesuatu. Benar, ada yang aneh. Kenapa tidak terpikirkan olehku? Ucapnya. Benar kan? Aku hanya berpikir kalau wanita itu tahu sesuatu. Aku tidak tahu apakah saat itu dia berada di depan rumah Ningrum sedang memberikan peringatan atau justru sedang menandainya. Ucap Adit. Kalau dia sedang menandai sesuatu dan menampakkan dirinya ke seseorang, bisa dibilang orang itu jadi tumbal selanjutnya. Begitu maksudmu? Tanya Arif. Adit tersenyum kecut mendengar pertanyaan Arif. Dia tidak menyadari kalau buah pikirannya justru mengantarkan kepadanya pertanyaan baru. Beberapa kali Adit melihat wanita itu, bahkan bertemu dengannya langsung. Aku hanya berpikir kalau wanita itu adalah kunci dari semua keruwetan ini. Ucap Adit lirih. Kita pikirkan itu nanti, Dit. Setelah malam ini. Ucap Arif yang mulai berjalan kembali. Sudah beberapa lama mereka berjalan menyusuri jalan setapak. Adit sudah melihat pohon besar yang menjadi saksi perbuatan bejat budenya itu. Rip, yakin kita mau melihat ritual itu? Ucap Adit yang berjalan di belakang Arif. Arif langsung berhenti tiba-tiba, sontak membuat Adit yang berjalan di belakangnya harus menghindar dengan melompat ke samping. Kalau ngerem bilang dong. Ucap Adit sewot. Arif hanya terkekeh. Kalau memang ritual yang mereka lakukan seperti apa yang kamu ucapkan, lebih baik kita di dekat sini saja, Dit. Aku juga tidak mau menodai mataku dengan melihat adegan yang diperankan budemu itu. Ucap Arif dengan tampang yang sedikit aneh, seolah sedang melihat ada sesuatu yang tertinggal di pinggiran kloset. Aku bilang juga apa, Rip? Ucap Adit yang langsung mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Namun berbeda dengan Arif, langsung saja dia menyibak semak-semak. Arif terus saja berjalan menuju kedalaman remang-remang pepohonan. Adit tidak langsung mengikuti. Ada perasaan untuk menunggu. Sekali lagi dia mengedarkan pandangannya. Beberapa kali menatap ke arah jalan yang barusan dia lalui. Takut-takut kalau ada orang yang sedang berjalan ke arah mereka. Namun saat dia melihat ke arah pohon, tiba-tiba saja ada sekelebat kain putih yang lewat beberapa meter di depannya. Bulu-bulu halus yang ada di tubuh Adit langsung meremang hebat. Tanpa pikir panjang, Adit langsung melompat dan berlari menuju ke arah Arif yang sudah beberapa meter jauh di depannya. Ngapain lari-lari? Ucap Arif keheranan. Ada kain terbang, Rip. Udahlah, mendingan pulang saja.
ucap Adit ketakutan. Napasnya masih memburu. Jantungnya berdetak begitu cepat. Bahkan keringat mulai membanjiri tubuhnya. Udah tenang. Dari tadi aku juga melihat mereka. Lihat saja di belakangmu. Ada pocong dengan kain lusuh. Mukanya banyak sekali koreng dan mengeluarkan belatung. Belum lagi baunya. Coba aja kalau tidak percaya. Ucap Arif dengan tersenyum. Bangsat kamu, Rip. Ucap Adit yang langsung saja menempelkan badannya dekat-dekat dengan Arif. Melihat itu justru Arif hanya terkekeh. Memang benar, sedari tadi masuk ke dalam hutan, dia sudah melihat penunggu yang ada di sini. Seketika Arif menyenggol Adit dan memberikan gestur tangan di atas bibirnya. Jelas memintanya untuk diam. Adit yang masih ketakutan tidak bisa berkonsentrasi, sehingga tidak menyadari kalau ada suara-suara yang mendekat ke arah mereka. Setelah Adit diam dan mendengarkan, benar, memang terdengar sayup-sayup suara langkah kaki dan obrolan lirih. Lambat laun, suara langkah kaki itu semakin terlihat jelas. Adit benar-benar berharap itu bukan budenya. Semoga itu adalah orang lain. Tetapi, memang semesta sedang tidak mendukungnya. Begitu sialnya dia malam ini, jantungnya terasa berhenti berdetak. Tubuhnya melemas, tatkala yang Adit lihat, justru malah membuat dirinya semakin drop. Bude Ijah dan Pade Marwanto sedang berjalan beriringan. Persis sekali menggunakan pakaian yang semalam Adit lihat. Ingin rasanya Adit keluar dari tempat persembunyiannya dan melabrak mereka. Tetapi tidak ada keberanian untuk melakukan itu. Justru rasa penasaran di dalam hatinya memuncak semakin kuat. Ingin sekali Adit mengetahui apa yang akan dilakukan dua orang keluarganya itu. Sudah, Bu, di sini saja. Sudah kamu pastikan tidak ada yang mengikuti kita? Ucap Pade Marwanto lirih. Sudah, Pak. Tadi sebelum kesini sudah Ibu cek semua. Orang rumah sudah pada tidur. Ucap Bude Ijah. Kejadian selanjutnya, Pade Marwanto mulai membakar kemenyan dan dupa. Telinga Adit sungguh terasa menderu. Emosinya benar-benar meluap. Orang yang dia hormati bersekutu dengan iblis. Sungguh menjijikan. Terlihat kini, Pade dan budenya tengah bersimpuh. Dia mengeluarkan sesuatu yang tidak bisa Adit lihat dengan jelas. Nyai, aku datang lagi. Kupersembahkan darah ayam hitam ini untukmu. Ucap Pade Marwanto dan meminum sesuatu dari sebuah wadah yang ia pegangi. Muak dengan apa yang dia lihat, Adit langsung menundukkan pandangannya. Entah apa yang terjadi, tubuh Arif tiba-tiba tersentak. Adit yang kaget langsung menatap Arif. Nampak sekali raut wajah Arif yang begitu panik. Kepala Arif bergerak dengan cepat, menoleh ke arah belakang. Ada apa? Ucap Adit pelan. Ayo pergi. Ucap Arif yang langsung saja menarik tangan Adit. Tidak bisa langsung bergerak cepat, mereka berdua mengendap-endap, layaknya seorang maling. Terus saja berjalan menembus semak-semak. Adit masih merasa heran dengan apa yang sedang dilakukan temannya itu. Ada orang lain di sana, selain kita berdua. Ucap Arif saat sudah jauh dari pohon besar, tempat Pade dan budenya sedang melakukan ritual. Kita pulang, jangan sampai ada yang melihat. Kabut ini akan sedikit menghalangi pandangan. Ucapnya dan langsung berjalan ke arah rumah Pak Kades. Adit yang terbawa suasana ikut panik. Yang ia ketahui,
ada bahaya yang sedang mengancam mereka berdua. Adit berjalan setengah berlari menuju rumah Nyai Harjo. Selain memikirkan perkataan Arif, dia juga takut kalau tiba-tiba setan ningrum jatuh di depannya, seperti malam kemarin. Membayangkan saja sudah ngeri, apalagi harus dikagetkan dengan benda yang jatuh, tapi bisa merintih kesakitan. Bergidik Adit langsung tunggang langgang mempercepat langkah kakinya. Sesampainya di depan jendela kamar tidurnya, Adit langsung saja memanjat masuk. Astaga, ucap Adit sambil mengatur napas. Tubuhnya merosot dan bersandar pada dinding. Dipejamkan kedua matanya, menerahkan setiap kejadian yang baru saja ia lihat. Mengulang kembali setiap kejadian yang baru saja ia lihat. Perasaan Adit begitu kacau. Tidak menyangka kalau laki-laki yang bersama Bude adalah Pak D-nya sendiri. Meskipun mereka pasangan yang sah dan boleh melakukan hubungan suami istri dimanapun. Tapi kenapa mesti harus menggunakan ritual seperti itu? Ucap Adit lirih. Merasa pikirannya begitu penuh, Adit buru-buru mengambil rokok dan korek yang ada di kantung celananya. Adit terus berpikir apa yang harus dilakukan. Sialnya, bukan mendapat jawaban, malah teringat dengan mantan kekasihnya, Dinda. Sungguh ingin sekali Adit menceritakan semuanya kepada wanita itu. Andai kamu di sini, Din, ucap Adit. Mengucek matanya yang memerah, Adit berdiri dan segera mengganti pakaian yang ia kenakan. Buru-buru ia membuka pintu kamar dan beranjak menuju ke toilet. Baru saja Adit menutup pintu toilet, ia mendengar ada suara bisikan yang merambat masuk ke dalam telinganya. Sudah, cepat masuk kamar, ganti pakaian dulu. Jelas sekali suara itu berasal dari Pade Marwanto. Bukannya malah diam, Adit justru mengambil air dengan gayung dan menyiramkan ke dalam toilet. Seketika suara itu berhenti. Hanya sayup-sayup ada suara pintu kamar yang ditutup. Bude sudah masuk kamar, batin Adit. Adit menunggu beberapa saat, berpura-pura terus mengguyurkan air ke dalam toilet. Dirasa sudah aman, Adit bangkit dan membuka pintu kamar mandi. Adit kira Pade Marwanto sudah beranjak, namun ternyata laki-laki itu masih duduk di amben dengan rokok yang terjepit di kedua tangan. Loh, Pade tumben jam segini udah bangun? Ucap Adit, mencoba mengatur mukanya sepolos mungkin. Iya, Adit, sakit perut. Mana kamu lama lagi? Sudah 2 kali Pade bolak-balik ke kamar mandi, masih aja kamu belum selesai. Ucapnya sambil terus menghisap rokok. Maaf Pade, sakit perut. Mungkin karena sambal buatan nenek tadi sore. Ucap Adit, sambil mengatur mukanya, tampak seolah sedang merasakan perih di perutnya. Adit sebenarnya tahu kenapa Padenya menghisap rokok begitu sering. Jelas dia sedang menyamarkan bau amis dari darah ayam yang ia minum. Menahan mual, Adit segera pamit dan beranjak menuju ke kamarnya. Adit terbangun dengan keadaan yang benar-benar masih lelah. Menggeliat, dilihatnya jendela kamar juga sudah ada yang membuka. Nampak jelas di luar sedang mendung. Tok, tok, tok. Dit, bangun makan dulu. Terdengar suara Nyai Harjo yang mengetuk-ngetuk pintu kamar Adit. Menengok ke arah jam dinding, ternyata sudah sore hari. Berarti
Adit sudah tidur hampir 12 jam lebih. Namun entah kenapa matanya masih terasa begitu lengket. "Ya Nek, sebentar lagi," sahut Adit dengan masih menggeliat, merenggangkan tubuhnya. Beranjak, diambilnya gelas yang masih terlihat penuh. Tenggorokannya begitu kering. Dalam beberapa detik saja, air itu sudah habis ditenggak oleh Adit. Tidak mau diminta 2 kali, Adit segera menuju ke arah dapur. Sejenak, dia tertegun saat melewati jendela kamarnya. Suasana di luar begitu sepi dan tenang. Padahal jam masih menunjukkan pukul 4 sore. Bahkan tidak ada semilir angin dan suara serangga yang biasa Adit dengar. "Adit, duduk sini," ucap Pade yang tengah duduk di amben dapur. "Loh, gak ke ladang, Pade?" tanya Adit yang heran. Biasanya Padenya baru akan pulang menjelang maghrib. Kalaupun siang pulang itu hanya sekedar untuk makan siang. "Sudah tadi, pengen di rumah cepet, Dit," ujar Padenya dengan senyum yang Adit lihat lebih seperti seringai. Sempat Adit berpikir, jangan-jangan Padenya sudah tahu kalau semalam ia melihat ritual yang sedang mereka lakukan. Terlihat budenya juga tengah berada di depan kompor, sedang mengaduk-ngaduk sesuatu. "Dit, kalau mau makan, sayurnya langsung ambil di manci ya," ucap Bude. Adit memperlihatkan muka Bude begitu pucat. "Bude lagi sakit?" tanya Adit penasaran. Tidak menjawab, Budenya hanya tersenyum dan langsung duduk di sebelah suaminya sambil menaruh mangkuk yang berisikan sup dan daging. Merasa tergoda dengan makanan yang dimasak Budenya, Adit segera beranjak mengambil mangkuk dan buru-buru mengaduk-ngaduk manci. Tapi ada sesuatu yang berat. Adit pikir itu adalah tulang iga. Bruk, prang. Tiba-tiba saja Adit mundur sampai terjatuh. "Aci!" ucapnya sambil merangkak mundur menjauhi manci yang baru saja dia aduk. Ada kepala wanita di dalam manci tersebut. Seketika, dia langsung buru-buru menoleh ke belakang. Bude dan Padenya kini sedang makan dengan cara yang sangat menjijikan. Tanpa sendok dan juga garpu, mereka mengambil nasi banyak-banyak dan langsung memasukkan ke dalam mulut mereka. Sontak Adit langsung berdiri. "Dit, mau kemana? Makan dulu, ini lauknya dicobain," ucap Bude sambil menyerahkan benda merah yang Adit pikir itu adalah ari-ari bayi. Semakin paniklah Adit, mulutnya benar-benar terkunci. Adit langsung saja berlari ingin keluar rumah. Baru saja dia sampai di depan pintu dapur, tiba-tiba saja ada benda jatuh yang menggelantung tepat di depan matanya. Sebuah kaki. Adit menjerit keras. Dilihatnya sosok Ningrum tergantung tepat di depan wajahnya. Darahnya terus mengucur ke bawah. Berputar. Adit mencoba berlari ke arah ruang tengah, berusaha mencari pertolongan. Saat sampai di ruang tengah, dia melihat ada beberapa orang yang tengah berdiri mengerubungi sesuatu. Dilihatnya Arif, Pak Kades, dan Neharjo ada di sana. Mereka tampak pucat dan hanya memandangi sesuatu di bawah mereka. Nek, tolongin Adit, Nek," ucap Adit panik. Tidak ada jawaban. "Rip, tolong Rip." Kembali Adit memanggil temannya dengan nada yang tinggi. Namun tetap saja tidak ada jawaban dari mereka. Adit mendekat. Namun sekali lagi,
dia mundur ke belakang sampai terjengkang. Kini dia melihat ada sosok wanita yang ditidurkan di tengah ruangan tamu. Wanita itu tergeletak dengan posisi mengangkang. Matanya melotot seolah sedang menyiratkan ketakutan. Kakinya mengangkang dan mengeluarkan darah yang berbau amis sekali. Seketika Adit muntah karena tidak kuat dengan bau busuk yang benar-benar menusuk hidungnya. Saat Adit melihat kembali ke arah wanita itu, tiba-tiba saja dia menolehkan mukanya dan tersenyum menyeringai. Mati. Adit tersentak bangun. Napasnya memburu. Jantungnya benar-benar berdetak dengan cepat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ucap Adit berulang kali saat mendapati apa yang barusan dia mimpikan. Adit memejamkan matanya, mencoba mengatur napas. Bulir-bulir keringat jelas sekali nampak di keningnya. Bajunya sudah basah kuyup sampai membekas di atas spray yang tadinya ia tiduri. Membuka mata, ternyata masih pukul 6 pagi, yang berarti dia hanya tertidur sekitar 1 jam. Dret, dret, dret. Getar suara HP yang ada di meja mengganggu pendengaran Adit. Seketika dia langsung menyambar HP tersebut. Sekalian ingin menanyakan kepada Arif, apakah bisa bertemu siang ini? Dilihatnya beberapa notifikasi yang berasal dari orang tuanya, menanyakan kabar dan kapan segera pulang ke kota. Selama ini memang Adit tidak memberitahu mereka apa yang sedang dia alami. Tidak mau membuat masalah menjadi semakin ruwet. Bisa kita bertemu siang ini? Membaca pesan teks yang barusan ia terima membuat Adit tersenyum lemah. Baru saja dia berniat untuk memberi kabar kepada temannya itu. Tapi seolah Arif sudah mengetahui kalau Adit sedang mencarinya. Adit tidak langsung menjawab pesan dari Arif. Dia beranjak mengambil air minum dan langsung meminumnya. Perasaannya benar-benar tidak enak. Apa mimpi barusan berhubungan dengan ritual yang dilakukan Pak Ade semalam? Batin Adit kacau. Menghembuskan napas, Adit menyambar rokok dan mulai membakarnya, berharap bisa sedikit menenangkan batin dan juga pikirannya. Aku tunggu nanti siang di tempat biasa. Adit membalas pesan teks yang Arif kirimkan tadi. Merasa pengap, Adit membuka jendela kamarnya. Adit terdiam sesaat. Otaknya terasa bergerak lambat. Adit langsung melompat dan berjalan ke arah jalanan. Dit. Seketika Adit menolehkan kepalanya ke arah sumber suara. Saat kembali menoleh ke arah lainnya, wanita berbaju hitam itu sudah hilang dari pandangannya. Neharjo dan Bos Sarmin tergopoh-gopoh berjalan menuju Adit. Ngapain kamu, Dit? Ucap Neharjo kebingungan. Apa? Gak ngapa-ngapain, Nek? Ucap Adit sedikit panik. Gak ngapa-ngapain gimana? Orang nenek lihat kamu lompat dari jendela, terus langsung lari ke jalan. Mirip orang yang gila, kata neneknya. Otak Adit berpikir dengan cepat untuk mencari alasan. Oh itu, Nek. Tadi lagi latihan kalau ada maling. Jawab Adit nyengir. Kalau lagi latihan pas ada maling, penampilan kamu juga harus maksimal. Ucap neneknya. Seketika Adit tersadar jika dirinya hanya memakai boxer dan kaos tanpa lengan. Tanpa menjawab ucapan neneknya, Adit langsung berlari
dan kembali masuk ke dalam kamarnya melalui jendela. Melihat itu nenek melongo dan menoleh ke arah Bos Sarmin. "Cucuku sudah gila, Sar," ucap Neharjo sok. Sedang Bos Sarmin hanya terkekeh geli. Adit sudah berada di ladang. Sempat dia berpapasan dengan Pak D-nya. Namun hanya sebentar kemudian lanjut berjalan menuju ke arah hutan. Di sana memang tidak banyak orang. Hanya sesekali saja ada warga yang keluar dari hutan, membawa kayu bakar atau rumput untuk pakan ternak. Terlihat Arif sudah duduk sambil memainkan handphonenya. "Rip," sapa Adit. Arif mendongak dan mengangguk. "Jadi semalam apa yang kau lihat?" lanjut Adit. Dia masih penasaran dengan perilaku Arif semalam. "Ada seseorang yang ternyata juga sedang mengamati pademu. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, karena kau tahu sendiri suasana di sana seperti apa. Namun, aku bisa merasakan kalau dia bukan orang sembarangan. Energi dari sosok yang ada di belakangnya benar-benar kuat," ucap Arif. Adit memandang Arif. "Jadi, belum tentu pelaku semua ini adalah Pak Deku?" tanya Adit. Sedang Arif hanya menaikkan bahunya, menunjukkan kalau dia tidak tahu. "Dengan apa yang kita lihat semalam, memang Pak De dan Budemu menjadi salah satu tersangka dari semua ini. Tapi, kita juga tidak serta-merta bisa menuduh mereka. Kau tahu karena apa?" tanya Arif menyeringai. Adit diam berpikir. Kemudian dia berkata, "Karena sebagian dari warga desa juga melakukan ritual dengan memasang sesajen." "Tepat. Sebagian warga di sini masih melakukan hal tersebut. Bisa saja memang itu ritual yang lumrah di sini. Aku tidak mau berbelit-belit. Masalah ini benar-benar membuatku penasaran. Siapa sosok dalang di balik kematian Ningrum dan teror yang selalu mengganggu?" ucap Arif. Ngomong-ngomong soal teror, Adit segera menceritakan tentang apa yang dia alami tadi pagi, mimpi yang dia lihat. Sedetail mungkin dia menceritakan kepada Arif. Setelah selesai, Arif hanya diam dan menutup matanya. Adit tidak mencoba mengganggu dengan apapun yang sedang ia lakukan. "Tidak, itu bukan mimpi biasa. Memang sengaja ada yang selalu melakukan ini semua," kata Arif setelah diam beberapa lama. Sedang Adit hanya menghela napas, seolah dia sudah tahu kalau memang itu adalah salah satu bentuk teror yang ditujukan kepadanya. "Aku masih penasaran dengan wanita itu dan bagaimana kita bisa menemukannya," ujar Adit sambil memainkan kayu yang ada di depannya. "Sulit memang mencari wanita yang bahkan kau sendiri tidak tahu itu siapa," ucap Arif. "Tapi tak sadarkah kau, Rip?" Adit kembali bertanya. Kini pandangannya menerawang jauh dan menoleh kepada Arif. "Jadi, sekarang kita sudah mengantongi 3 orang. Pak Demu, Budemu, dan Pak Dirman," ucap Arif menyeringai. Adit mengangguk-nganggukan kepalanya. Dia sebenarnya sudah malas sekali dengan semua permasalahan ini. Ingin rasanya segera pulang ke kota. Bahkan tadi pagi, dia sudah berniat untuk pulang saja hari ini. "Dan Pak Amar, ingat kan sewaktu aku melihat Pak De dan dia bicara di pohon itu?" ujar Adit. Drrrt, drrrt, drrrt. Adit segera mengambil HP yang ada di kantongnya. Tertera nama Pak De Marwanto
yang sedang menghubunginya. "Halo, di mana, Dit? Pade tunggu di saung ya." Tut. Tanpa menunggu jawaban dari Adit, Pade Marwanto langsung menutup panggilan teleponnya. Adit bangkit dan memberitahu Arif kalau dia sedang ditunggu padenya di saung. Mereka segera berjalan menuju ke saung. Siapa tahu memang ada sesuatu yang penting. "Ada apa, Pade?" tanya Adit saat sudah di sebelah padenya. Entah ini perasaan Adit saja, atau memang padenya terlihat gusar. Tatapannya kepada Arif pun tampak menyelidik, walau dia memberikan senyum kepadanya. "Ada warga desa yang meninggal. Pade barusan dikabari orang desa, dan kondisinya sama seperti Ningrum," ucap Pade. Adit yang mengedar itu melirik Arif diam-diam. Ekspresi dari temannya itu begitu serius, memperhatikan Pade Marwanto. "Apa yang kita bicarakan tempo hari di rumah Prianto benar-benar kejadian. Sekarang kita tahu kalau memang ada orang yang sedang melakukan ritual setan itu," lanjut Pade Marwanto saat tidak ada yang menjawabnya. Bagi Adit yang semalam melihat kelakuan padenya, sebetulnya dia merasa jengah. Namun, dia tetap berusaha untuk menampilkan wajah biasa saja di depan laki-laki tua itu. "Terus bagaimana, Pade?" tanya Adit. Dia sendiri juga tidak tahu harus berbuat seperti apa. Meskipun sudah mengantongi informasi, namun titik terang juga belum ia temukan. "Sekarang lebih baik kita ke sana. Jangan sampai warga justru malah mencurigaimu. Tunjukkan kalau kamu memang tidak memiliki keterkaitan dengan semua ini, Dit," ucap Pade. "Tapi sama saja, Pade. Mereka akan tetap menuduh Adit sebagai dalang dari semua ini. Sekarang hampir tiap malam Adit selalu memimpikan Ningrum. Ditambah lagi, jika ada warga yang meninggal dengan kondisi yang sama persis, bisa saja Adit dihantui dua setan sekaligus," ucap Adit tanpa sadar. "Kamu tiap malam dimimpikan Ningrum?" tanya Pade Marwanto. Merasa bodoh karena keceplosan, Adit hanya menjawab dengan anggukan. Sedang Arif terlihat memijat-mijat pelipisnya. Adit tahu dia sedang merutuki kebodohan Adit. "Kenapa kamu gak bilang sama Pade? Pade pikir semua ini sudah selesai. Sudah tidak diganggu lagi semenjak budemu kesurupan," cecar Pade Marwanto. Sekali lagi otak Adit berpikir cepat untuk mencari alasan. "Adit cuma tidak mau Pade kepikiran, itu saja, Pade," jawab Adit polos dengan menampilkan mimik wajah merasa bersalah. "Kalau kamu kenapa-napa, bisa saja Pade yang dibunuh bapakmu, Dit. Kamu tahu dia orangnya seperti apa. Walau dia adik kandung Pade," ujar Padenya. Sedang Adit hanya menunduk, tidak mau melihat mata laki-laki di depannya. "Ya sudah, lebih baik kita ke sana. Rip, tolong hubungi Pademu untuk segera pergi ke gubuk dekat sungai ya," pintanya sambil beranjak berdiri. Arif mengangguk dan langsung mengeluarkan handphone miliknya. Mereka berjalan menuju desa, kali ini menuju ke arah bawah. Yang Adit tahu di sana ada sebuah sungai. Sedari kecil, Adit tidak pernah diizinkan untuk pergi ke tempat tersebut. Karena memang ada rumor yang menyebutkan kalau di sana terdapat sosok makhluk yang sering menculik manusia. 15 menit mereka berjalan. Nampak orang-orang juga mulai berdatangan, ingin tahu dengan melihat kondisi mayat yang ditemukan. Pade menceritakan kalau tadi sewaktu di ladang dia mendapat kabar dari Pak Amar kalau ada jasad wanita di gubuk dekat sungai.
Setelah mendapatkan informasi secara detail, langsung saja Pade menelepon Adit untuk segera menemuinya. Di depan mereka sudah banyak orang yang bergerombol. Beberapa berbisik-bisik seru mengenai jasad yang mereka temukan. Adit belum bisa melihat secara jelas mayat perempuan itu. Beberapa kali Pade meminta untuk para warga segera menyingkir terlebih dahulu agar dia bisa melihat kondisi mayat itu. Hingga saat kain yang menutup mayat wajah itu dibuka, hampir saja Adit terjatuh mundur. Matanya membulat seketika dengan apa yang dia lihat. Wajah wanita itu, ia melihatnya tadi pagi. Kepala yang ada di dalam sup panci milik budenya itu. Kondisi mayat ini jauh lebih parah dari milik Ningrum. Mungkin sudah beberapa hari dia meninggal. Jasadnya sudah mulai membiru dan memunculkan aroma busuk yang memuakkan. Belum lagi darah yang sudah mengering dan gumpalan daging yang mirip sekali dengan janin yang sudah dikerubungi oleh semut. Lutut Adit serasa lemas seketika. Ia berjalan menjauh, tidak kuat dengan apa yang dia lihat. Kita terlambat, Dit. Segera kita harus menemukan wanita itu. Nyawamu benar-benar bisa terancam kalau seperti ini, ucap Arif. Kejadian demi kejadian yang menyeramkan terus saja berlangsung di hadapan Adit. Kali ini dia dihadapkan dengan persoalan baru, yaitu ditemukannya seorang wanita yang sudah meninggal, seperti keadaan Ningrum waktu itu. Namun, keadaan wanita ini lebih parah waktu Ningrum meninggal dunia. Arif sebagai teman dekatnya Adit, merasakan sesuatu hal yang buruk akan terjadi kepada Adit. Lalu apa yang selanjutnya akan terjadi kepada Adit dan juga Arif? Kita akan temukan jawabannya di episode selanjutnya.